Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Semoga pada kesempatan kali ini kalian tetap semangat, tetap giat belajar, dan tidak lupa selalu menjaga kesehatan kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, masih di selalu berhemat energi. Subtema 2 pembelajaran ke-6. Kita akan belajar banyak hal dari pembelajaran 6 tentang 1. Bagaimana membuat poster dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, dan belajar tentang kewajiban serta hak kita dalam penggunaan energi. Mari kita mulai belajar. Pada subtema 2 kali ini kalian sudah belajar banyak hal, mulai dari pembelajaran pertama sampai ini pembelajaran ke-6 atau pembelajaran terakhir pada subtema kedua. Kalian sudah belajar bagaimana cara untuk membuat poster, apa itu poster, kemudian bagaimana cara untuk menyampaikan kepada orang lain, bagaimana membuatnya menjadi lebih menarik. Kalian sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara untuk menyampaikan kepada orang lain, atau dalam hal ini disebut kampanye. Karena kampanye bisa menjadi kegiatan yang dapat menarik seseorang untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian ingin mengajak orang untuk menghemat energi, kampanyekanlah. Sampaikan kalian ingin mengajak orang sebanyak mungkin untuk menghemat energi. Karena pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah bisa membedakan mana yang merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak terbarukan. Pada pembelajaran kelima kalian belajar tentang batu bara, bahwa batu bara merupakan sumber daya atau sumber energi yang membutuhkan waktu sangat lama hingga berjuta-juta tahun untuk menjadi batu bara. Jadi saking lamanya, jadi batu bara itu termasuk yang tidak terbarukan. Kemudian untuk kampanye kali ini kita menggunakan apa? Kita mau menyampaikan kepada orang lain, mengkampanyekan hemat energi menggunakan apa? Nah, salah satunya kita bisa menggunakan poster. Kalian sudah belajar banyak hal tentang poster. Bagaimana unsur-unsur dari poster tersebut, gambar yang menarik itu seperti apa, tulisan yang baik itu seperti apa. Kalian sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Banyak hal-hal yang kita bisa cari tahu, cari informasi dari sebuah poster. Walaupun poster itu adalah hal yang sangat sederhana, tapi memiliki manfaat yang besar untuk mengajak orang lain. Kalau untuk menghemat energi, berarti kalian bisa membuat poster yang gambar dan tulisannya mengajak orang lain untuk menghemat energi. Ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat di sini. Pada gambar yang paling atas, gambar poster ini ada tulisan "Ayo hemat listrik". Nah, ada tulisan kecil di bawahnya, "Matikan alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan". Nah, ini adalah tulisan dari sebuah poster. Bagaimana dengan gambarnya? Ini adalah gambar dari poster ini, yaitu ada seseorang atau seorang anak kecil yang mencabut kabel stop kontak steker dari stop kontak, dicabut. Mengandung arti bahwa alat-alat yang tidak sedang digunakan sebaiknya kita cabut untuk mengurangi pemakaian energi listrik. Contohnya televisi, jika tidak sedang digunakan
cabut saja, tidak perlu terus-terusan ditancapkan kabelnya. Kemudian ada bola lampu, kemudian setrika, dan juga AC. Kemudian ada gambar yang bawahnya bertuliskan budayakan hemat energi di masa datang, yang mana ada gambar bola lampu, di dalamnya ada pohon yang baru tumbuh. Jadi dengan hemat energi kita bisa menciptakan kehidupan-kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Kemudian gambar yang atas save water dengan gambar tetesan air, yang mana tetesan air ini sangat berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari minum, menyiram tanaman, mandi, dan sebagainya. Kemudian gambar yang ada di bawah ini ada gambar kipas angin, bertuliskan ayo hemat energi listrik. Kemudian di bawahnya ada tambahan penjelasan terkait 3 langkah mudah hemat energi listrik. Nah, ini ada beberapa. Ini merupakan penjelasan dari sebuah poster. Untuk contoh-contoh poster yang selanjutnya lebih kepada penghematan energi listrik, karena yang paling kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah listrik, yang mana setiap alat elektronik yang ada di rumah kita kebanyakan menggunakan energi listrik. Jadi peluang kita untuk menggunakan pasti lebih besar. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mampu menggunakan listrik yang ada di rumah kita lebih bijaksana, karena kita sudah mendapatkan hak untuk mengkonsumsi energi yang ada di bumi ini. Namun kita juga perlu melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikannya. Untuk apa? Karena sumber energi yang kita gunakan tidak hanya kita gunakan pada saat sekarang, namun di masa yang akan datang kita, generasi yang selanjutnya, sangat membutuhkan. Bagaimana kalau kita terlalu boros menggunakan energi di masa kini? Ada kemungkinan nanti yang ditakutkan adalah generasi selanjutnya tidak bisa menikmati energi yang kita nikmati saat ini. Kasihan nanti generasi yang akan datang. Maka dari itu berusahalah semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan energi. Nah, setelah kalian beberapa kali melihat contoh poster dan kalian juga sudah pernah untuk membuatnya, kita akan belajar tentang bagaimana poster yang baik. Jadi ada beberapa kriteria atau ketentuan yang bisa kalian perhatikan sehingga poster tersebut memiliki nilai lebih atau nilai yang lebih baik. Jadi sebelum kampanye kita perhatikan kriteria-kriteria yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apakah gambar poster sesuai tema dan tertata dengan rapi? Kalau kita menggunakan tema hemat energi, kita buat gambar yang sesuai dan berhubungan dengan energi, juga hemat. Jadi kita perhatikan beberapa gambar, kita buat gambar yang sesuai dengan tema, kita tata dengan rapi, kita tempatkan sehingga nanti untuk tulisan bisa masuk juga dalam gambar tersebut. Jadi tidak terlalu besar gambarnya, tidak terlalu kecil tulisannya. Jadi proporsional, ideal untuk bisa dinikmati, entah itu dari jarak dekat maupun jauh. Jadi terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua kriterianya adalah apakah poster menggunakan bahasa ajakan. Kalian tentu sudah mengetahui tentang bahasa ajakan. Kira-kira apa saja bahasa ajakan itu? Nah, yang paling mudah biasanya ayo atau mari, itu adalah bahasa ajakan. Jadi ketika kita mengajak seseorang
kita sifatnya persuasif. Jadi persuasif itu mengajak. Jadi ada kalimat atau kata ajakan, bahasa untuk mengajak orang lain. Kemudian kriteria yang ketiga adalah apakah poster menggunakan bahasa singkat, benar, dan mudah dimengerti. Ini yang paling penting karena tidak perlu kita menggunakan tulisan-tulisan yang sangat banyak namun kita tidak jelas dalam penyampaian. Sebisa mungkin kita singkat, padat, jelas untuk menyampaikan maksud dari poster yang kita buat tersebut. Kemudian yang keempat adalah apakah poster menyerukan untuk menghemat energi. Karena kita mengambil tema hemat energi, usahakan poster tersebut menyerukan untuk menghemat energi. Jadi tidak menyimpang dari tema hemat energi yang telah kita tentukan di awal sebelum kita menggambar dan menulis isi dari poster tersebut. Nah, setelah poster tersusun baik sesuai dengan kriteria, sekarang berlatihlah melakukan kampanye minimal untuk keluargamu di rumah, untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk kakak atau adikmu. Misal kamu membuat poster, tulislah saja atau gambar dengan tulisan matikan listrik jika tidak digunakan. Itu adalah kalimat yang sederhana. Pasang di dekat saklar rumah, saklar lampu rumah. Itu akan mengingatkan orang lain untuk mematikan ketika tidak digunakan. Minimal di keluargamu, bisa dengan teman-teman di dekat rumah. Karena sumber energi yang ada di sekitar kita jumlahnya sebenarnya ada yang tidak terbatas, tapi juga ada yang terbatas. Jadi kita harus pandai dalam mengelola itu semua. Walaupun jumlahnya berlimpah dan tidak terbatas, jangan sampai kita melakukan pemborosan. Jangan sampai kita melakukan pemborosan. Apalagi untuk yang jumlahnya terbatas. Kita harus benar-benar mengelola dengan baik, dengan bijak, sehingga kita melakukan kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan. Karena sumber energi yang dianugerahkan Tuhan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang, generasi setelah kita. Jadi agar generasi setelah kita bisa menikmati apa yang sudah kita nikmati dari energi yang ada saat ini. Maka dari itu, mulai dari sekarang, ayo berhemat energi. Nah, setelah melakukan kampanye, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Apakah kampanye yang kalian lakukan merupakan bagian dari kewajiban sebagai warga? Mengapa? Apakah termasuk kewajiban sebagai warga kampanye yang sudah kalian lakukan? Kemudian yang kedua, apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain, dan lingkunganmu? Manfaatnya apa dari kampanye tersebut? Kemudian yang ketiga, apa rencana kalian selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi ini? Apakah sudah berhenti sampai di sini atau ada tindakan lebih lanjut? Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini akan menjadi hal yang bermanfaat, entah itu untuk saat ini ataupun masa yang akan datang. Karena tidak ada yang tidak bermanfaat ketika kita mau belajar. Untuk anak-anak, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.